Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Sudiani. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini S3 Muda Pendidikan Subang. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan Dharma perguruan tinggi, di antaranya pengajaran, penelitian, dan pengabdian profesional. Adapun dari segi pengajaran, saya menempuh mata kuliah keterampilan pembelajaran anak usia. Mata kuliah keterampilan pembelajaran Al-Quran untuk anak usia ini bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan pemahaman mendalam dalam menjalankan dan mengajarkan Al-Quran kepada anak usia ini. Mata kuliah ini mencakup pendekatan yang sesuai dengan perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam menerapkan Al-Quran secara menyenangkan dan bermakna. Adapun berikut cuplikan video pengajaran yang akan saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa Prodi PAUD? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Semuanya pada semangat ya. Semangat. Walaupun sudah sore, tapi kita terus semangat pagi. Oke, siap ya? Ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Para mahasiswa PAUD, kemarin kita sudah mempelajari berbagai metode pembelajaran untuk anak usia ini, ya seperti itu. Nah, Bapak mau mengevaluasi bagaimana sih pembelajaran kemarin? Coba sebelum masuk ya, kalau materi sekarang itu yaitu media pembelajaran Al-Quran berbasis digital. Kenapa demikian? Karena emang supaya pembelajaran itu tidak jenuh dan tidak monoton. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran sekarang, Bapak mau evaluasi dulu ya untuk materi kemarin. Oke. Kemarin metode pembelajaran Al-Quran. Coba Bapak mau tanya sama Ibu Siti ya. Ya, di sini. Karena di sini para mahasiswa sudah pernah ngajar, jadi sebutan Ibu gitu ya. Ibu Siti, apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara untuk menyampaikan materi kepada anak didik secara sistematis dan teratur. Oke, luar biasa. Betul kan dong? Yang kedua, nah, kemudian ada beberapa metode, beberapa teknik supaya istilahnya pembelajaran itu lebih profesional dan bisa istilahnya diambil untuk anak usia ini. Apa sih berbagai metode pembelajaran untuk pembacaan Al-Quran atau pembelajaran Al-Quran itu apa? Dipersilahkan, Sri. Metode Jibril, metode Al-Baghdadi, metode Iqra, metode Al-Baqi, metode Qiraati, dan metode Umi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Semua. Ini sudah luar biasa ya. Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran atau perkuliahan ini. Media pembelajaran Al-Quran berbasis digital. Media pembelajaran atau pembelajaran berbasis digital ini sangat perlu dalam pembelajaran anak usia ini. Kenapa demikian? Karena kan manfaatnya sangat banyak. Dengan menggunakan teknologi atau digital yang ada, kita tidak menonton di dalam suatu pembelajaran. Kadang-kadang seorang anak itu cuma menonton istilahnya seperti metode Iqra ya. Kita cuma pembelajaran menggunakan Iqra. Kemudian istilahnya menggunakan buku dan sebagainya yang mana pola pikir atau istilahnya dalam sisi pembelajaran itu kurang efektif seperti itu. Nah, dengan media pembelajaran digital, maka pembelajaran lebih efektif atau lebih bagus.
Kemudian untuk pentingnya teknologi. Nah, di sini ada beberapa pentingnya teknologi. Pentingnya teknologi dalam pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, acceleration, memudahkan akses terhadap materi pembelajaran Al-Quran. Sudah seharusnya, karena sekarang itu sudah zaman digital, sudah zaman yang sangat canggih. Itu kalau misalkan istilahnya ada digital, ada pembelajaran digital, itu kita lebih mudah dalam mempercepat istilahnya penghafalan atau keefektifan dalam pembelajaran. Kalau misalkan tidak ada bantuan teknologi, maka pembelajaran tidak akan mengumpul. Makanya emang di zaman sekarang itu sangat penting dan sangat perlu. Jangan sampai istilahnya kita melihat cuma di dalam HP atau di dalam komputer itu games atau istilahnya dari film-film dan lain sebagainya, tapi kita bisa mengakses pembelajaran untuk bisa lebih mempermudah anak peserta didik itu dalam pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Ya, jadi sinilah dalam arti peran guru itu harus lebih interaktif. Ketika kita ada media pembelajaran berbasis digital, otomatis di dalam pembelajaran itu tidak jenuh, atau kita lebih bisa interaktif untuk menyampaikan kepada peserta didik. Kalau misalkan istilahnya kita cuma diam atau fokus kepada buku, maka akan jenuh. Nah, di sana memanfaatkan teknologi pada zaman sekarang itu sangat diperlukan sekali. Yang ketiga, memungkinkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Ya, jadi ketika kita mau memberikan suatu informasi atau pembelajaran yang namanya anak usia dini gitu ya, dalam arti cuma banyak cara berpikirnya itu masih kurang dan belum sempurna, maka dengan bantuan media itu supaya lebih bagus atau lebih masuk, karena emang ada kesan baru, ada suatu pembelajaran interaktif, maka memungkinkan dan emang sangat efektif ketika ada media pembelajaran berbasis digital dalam suatu pembelajaran. Nah, namun tidak menutup kemungkinan, ya. Di sini kita flashback ke belakang dalam arti tantangan pembelajaran Al-Quran tradisional, ya. Ketika seorang guru, bukan disalahkan sebenarnya, untuk pembelajaran secara tradisional menggunakan board atau whiteboard atau istilahnya terfokus kepada buku, itu tidak disalahkan sebenarnya. Namun itu kurang apa ya? Kurang ada pembaruan atau dalam arti kurang lebih efektif seperti itu. Di sini ada yang pertama itu keterbatasan waktu dan tempat. Ketika kita menggunakan pembelajaran dengan media digital, sekarang kan udah usulnya handphone ya. Mungkin semua orang itu dihampirkan punya handphone. Itu lebih bisa gampang diakses. Nah, ketika pembelajaran dalam anak usia dini cuma beberapa jam kan, sisanya itu bisa timus dan lain sebagainya. Namun ketika di rumah biasanya anak itu susah dalam belajar. Nah, di sana ketika ada metode pembelajaran berbasis digital, kita bisa mendownload beberapa aplikasi atau audiovisual atau video-video yang berhubungan dengan pembelajaran. Maka pembelajaran ini semakin gampang dan mudah. Jangan membiasakan anak lebih besar main seperti daripada pembelajaran. Namun dalam arti ketika pembelajaran digital itu tidak terbatas dengan waktu. Kita bisa belajar di rumah,
kita bisa belajar dimanapun karena sangat mudah. Yang kedua itu kurangnya interaktivitas. Nah, ya, Bapak juga punya pengalaman di daerah Bapak, di daerah Sepunagara seperti itu ya. Karena ketika suatu anak itu belajar, kadang-kadang cuma berapa persen yang masuk. Jadi menonton pembelajaran udah cukup dengan ikro, kemudian dengan buku-buku tanpa ada pembelajaran yang baru. Namun ketika ada video atau pembelajaran dengan digital, maka pembelajaran itu dimasuk, kemudian lebih gampang dan tidak monoton. Alhasil motorik atau sistem sensori dari anak itu lebih berkembang atau lebih bisa menangkap dari berbagai pembelajaran. Kemudian dari sini ada akses yang terbatas. Jadi dalam arti tidak semua orang itu mempunyai kesempatan yang banyak untuk para anak-anaknya. Yang dalam arti ketika kita menggunakan pembelajaran dengan berbasis digital, karena gampang diakses, kemudian ada juga iPod yang bisa download, kemudian bisa menggunakan video-video, kemudian audio dan lain sebagainya. Jadi kita tidak terpaku di dalam kelas seperti itu. Makanya di zaman sekarang atau di era sekarang pembelajaran digital itu sangat dibutuhkan oleh seorang pendidik atau peserta seperti itu. Nah, di sini ada beberapa konsep dalam pembelajaran digital. Yang pertama dari multimedia, menggabungkan berbagai media seperti audio, kemudian video pembelajaran, atau istilahnya berbagai media yang menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik atau berharga. Ya, pada tahun 2019 itu kan ada COVID-19, kemudian sampai tahun 2022 kalau tidak salah ya. Kemudian emang sempat kita terbatas dan kesusahan karena sifatnya tidak terbiasa di dalam pembelajaran berbasis digital. Namun ketika sudah terbiasa hikmah dari pembelajaran atau adanya COVID-19, maka para guru itu lebih interaktif, lebih inovatif, dan lebih kreatif untuk membuat suatu video pembelajaran. Nah, seperti itu ya, itu dari sini berbeda. Yang kedua interaktif. Nah, nanti Bapak setelah ini itu ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh untuk perangkat lunak atau bisa disebut juga digital, alat digital nantinya. Itu bagus sekali untuk pembelajaran anak usia dini supaya lebih interaktif. Kemudian personalization, menyesuaikan konten dan kecepatan pembelajaran dan kebutuhan dan kemampuan pengguna. Makanya Bapak sudah meneliti dari berbagai kemampuan atau kecepatan. Dalam arti pembelajaran menggunakan sistem digital itu lebih efektif dan lebih cepat menyerap. Karena demikian, karena tadi sudah disinggung, pembelajaran tidak monoton. Kalau misalkan cuma kita baca-baca atau cuma ayo adik-adik, ayo anak-anak kita baca ini atau menulis ini, tapi beda sangat beda sekali ketika kita menggunakan video digital atau sistem digital dalam pembelajaran. Itu sangat lebih efektif. Nah, ini emang calon-calon guru dari Pak Guru gitu ya, ini harus lebih kreatif atau lebih mengetahui bagaimana seorang peserta didik itu kira-kira ini cocoknya di mana atau kenapa sih ada problem apa tentang peserta didik kita atau apapun yang mana yang menyangkut problem solving dalam suatu pembelajaran. Dan ketika ada pembelajaran yang monoton, maka kita koreksi diri atau evaluasi kira-kira kurangnya di mana.
seperti itu, termasuk pembelajaran Al-Quran, yang mana pada pembelajaran Al-Quran itu bukan rumit sebenarnya, tapi kadang-kadang paradigma seorang anak itu cepat jenuh karena mungkin ada segi monotonnya. Namun ketika ada bantuan berbasis digital, insya Allah untuk pembelajaran supaya lebih efektif. Oke, next. Peningkatan pemahaman juga yang pertama itu memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik sehingga pembelajaran Al-Quran itu tidak monoton, tidak jenuh. Yang kedua itu peningkatan aksesibilitas, membuka akses pembelajaran Al-Quran bagi masyarakat, gitu ya. Kemudian tanpa terkendala waktu dan tempat, secara tidak langsung ketika kita memberikan video digital atau istilah pembelajaran digital, tidak hanya seorang anak yang belajar, mungkin orang tuanya juga, oh seperti ini, oh pembelajaran itu seperti ini. Jadi mereview pembelajaran yang ini. Ya. Kemudian meningkatkan keterampilan, membantu pengguna dalam mengembangkan keterampilan membaca, memahami dan menghafal Al-Quran. Nah di sini Bapak punya aplikasi, mungkin sebagai media pembelajaran digital yang nanti bisa dipakai untuk di kelas, ya. Untuk di kelas seperti apa? Seperti di sini pembelajaran huruf Jawa. Nah, di sini ya, kita sama-sama ya supaya lebih interaktif. Seperti huruf alif, ya. Nah di sini ini bisa berbicara sendiri. Ya, jadi kita bisa mendengarkan, kemudian peserta didik bisa mendengarkan. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau bisa di share nanti ya. Jadi sangat berguna sekali. Kita dengarkan ya, atau kita lihat bagaimana di sini. Alif, alif, alif. Nah, di sini ya. Yo, kita sama-sama untuk melafalkan lafaz alif. Alif, 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 alif. Oke, seperti itu ya. Kemudian next dari lafaz ba. Ba, 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 ba. Yang sana ba. ba. Oke. Jadi untuk ba itu disapetain. Ya, apa? Jadi harus antara bibir bawah dan bibir atas itu harus terhimpit seperti itu ya. Yo, ba, 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 ba. ba. Oke. Kemudian ta, 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 ha, sa, sa, ta. sa, Coba Bu Loli, ta, sa, ta. sa, Bagus, Bu Sri. sa, Lagi? sa, Oh, jangan kata Mbak Sri. Oke, Bu Jia, ta, sa, ta. Next, dipersilakan. ha, Ta, ha, ta. ha, Mbak Ainun, ha, ta. ta, Jangan malu-malu ini. Ta, sa, ta. sa. Sebelum ditutup, Bapak mau membuka pertanyaan. Dipersilakan kalau misalkan ada yang mau jawab. Pak, Oke, gimana? di pertemuan kemarin kan kita belajar tentang metode-metode Jibril, Al-Baghdad sampai seterusnya. Nah, pertanyaan saya yaitu metode manakah yang tepat untuk pembelajaran anak usia dini? Metode manakah yang tepat dalam pembelajaran anak usia ini? Sebenarnya semua metode itu bagus. Namun kemudian kita menyesuaikan dan melihat bagaimanakah atau istilah melihat peserta didik kira-kira yang efektif ini, yang lebih efektif pembelajaran mana atau metode mana. Kalau misalkan ketika kita menggunakan metode Ikro seperti itu ya, ini peserta didik ini bagus ini ya, seperti itu. Kemudian boleh menggunakan metode Ikro, tapi kiranya metode Ikro itu
menonton bagaimana kalau misalkan metode UMI, misalkan seperti itu ya, metode UMI ini lebih produktif lagi, lebih bagus lagi, maka boleh menggunakan metode UMI. Atau istilahnya dengan metode Al-Baghdadi atau metode apa lagi lah, dalam arti berbagai metode kita lihat bagaimana istilahnya supaya anak itu lebih aktif dan lebih efektif dalam suatu pembelajaran. Nah, salah satunya mungkin kalau kemarin kita kan dalam metode klasik ya, metode klasik. Kalau misalnya kan dalam berbasis digital seperti itu, dalam berbasis digital. Nah, tadi kata Bapak tidak salah, semua metode itu bagus. Namun ketika kita menggunakan metode digital seperti ini ya, aplikasi Macromedia ya, seperti itu. Bukan promosi ini ya, karena istilahnya Bapak kira ini bagus seperti itu. Kita bisa mengupload, kemudian mempermudah juga, kemudian peserta didik juga lebih proaktif dalam suatu pembelajaran. Nah, ini bagus gitu, seperti itu ya. Seperti itu ya. Mangga yang lainnya yang mau berbicara. Ya. Terkait yang tadi sudah dijelaskan, apakah media Al-Quran berbasis teknologi dapat menggantikan peran guru secara remote? Apakah teknologi di dalam peran teknologi bisakah menggantikan peran guru secara penuh? Dalam arti ketika peran guru secara penuh itu tidak mungkin seperti itu, karena emang tetap ketika kita mempelajari atau belajar harus dengan bimbingan seorang guru seperti itu ya. Jadi tetap peran guru itu sangat penting. Tapi ketika istilahnya kenapa adanya media digital ini sifatnya untuk mempermudah. Adapun untuk step by stepnya, untuk pembelajarannya itu tetap istilahnya harus ada seorang guru yang membimbingnya. Seperti itu. Ya. Gimana? Mbak Esa? Ini mau nanya tentang aplikasinya Pak. Itu kan ada Tokopedia. Selain itu ada apa aja? Oh ada, banyak. Untuk aplikasi ini ada hukum tasawuf, ya, Iqom, Ihab, Iqlab dan lain sebagainya. Kemudian yang berkutat tentang pembelajaran Al-Quran, seperti makhluk juga ada, gitu ya. Kita jadi lebih mempermudah seperti itu. Untuk pembelajarannya seperti tajwid, Ihab, bagaimana cara melafalkannya, kemudian hurufnya ada apa aja, seperti itu. Cukup ya. Nah, inilah contoh dari video pembelajaran atau istilahnya pembelajaran menggunakan berbasis digital, yang mana kita bisa lebih mudah mengakses dari berbagai media atau pembelajaran itu tidak terpaku kepada ruang dan waktu. Bisa aplikasi ini di-download melalui Play Store, kemudian bisa dimainkan atau dalam arti bisa belajar di rumah juga, tidak terpaku kepada ruang dan waktu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk anak usia dini ini lebih bagus atau lebih interaktif. Jadi kan bisa contohnya kita bisa di sini diklik, kemudian bisa mendengar suaranya. Kemudian seorang peserta didik bisa juga mengikuti apa yang ada di dalam sini atau bisa dibimbing sama seorang guru seperti itu ya. Itulah presentasi atau pembelajaran dari kurikulum hari ini. Oke, dari Bapak mungkin cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Kita berikan di close terlebih dahulu untuk kita semua.